Assalamualaikum dulur-dulur. Sedikit info saja. Sebenarnya sudah cukup lama banyak yang request 2 judul ini. Namun mohon maaf karena pendek, maka kami jadikan satu video. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Sebut satu ulama di Indonesia. Sebut satu nama ulama. Satu aja. Satu ulama. Hakim jelas wilayahnya. Fakih jelas wilayahnya. Insinyur jelas wilayah garapnya. Betul enggak? Ekonom jelas wilayahnya. Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau fuqaha, fakih wilayahnya adalah fikih, hukum Islam. Hakim, pelaksana hukum Islam. Apalagi? Amir, eksekutor. Kalau ulama bidangnya apa? Baca Quran, baca hadis, pelajari Rasulullah, ulama, warasatul anbiya. Definisinya apa? Yang mana yang ulama? Ahli hukum Islam. Baca kitab kuning, khatam. Tapi apakah itu ulama? Apa definisinya ulama? Baca Quran. Ulama itu bidangnya apa? Maka doaku ya Allah, mbok kamu kasih satu saja ulama di Indonesia. Karena kita akan hancur lebur karena kita tidak punya ulama satupun di Indonesia. Karena ulama tidak ada pembidangannya. Ulama itu al-alim. Wahumul ulama. Alimu madha, ya'lamu madha Pak Muzamil. Ya'lamu madha. Ya'lamul hayat, ya'lamu kulla syai'. Wadzalikal ulama, wadzalikal alim. Ya'lamu kulla syai'. Walaisa illa ya'lam. Walakin yastati ayyaf'al. Yastati ayya'mal. Sahih lah. Rumah samura bahasa Arab ya. Kalau ulama itu bukan bidang, Mas, tapi sesungguhnya ruang. Ulama adalah orang yang makrifat terhadap kehidupan, maklamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Maka kemudian disebut cantrik, santri, pondok karena mereka mencari ulama ini. Karena pertanian dia bisa jawab, pencak silat dia bisa jawab, penyakit dia bisa jawab, kegelisahan hati bisa jawab, curhat dia bisa mendengarkan, salaman dia mau 700 orang, 1100 orang tidak ada masalah. Minta satu ulama yang mau salaman 1000 orang di lapangan. 1000 orang berdiri seperti tiap malam di Ma'iyahan. Ayo, cuklek gegermu kan ya. Ulama itu orang yang warasatul anbiya. Sekarang nabi itu profesinya apa? Muhammad. Apa dia? Panglima perang, jenderal, pedagang. Tidak bisa nabi kamu rumuskan di kubus. Tidak bisa nabi kamu taruh di garis. Tidak bisa nabi kamu taruh di bidang. Tidak bisa. Maka kalau warasatul anbiya, dia juga tidak boleh bidang, tidak boleh garis. Tidak cukup. Jadi ulama itu apa? Innama yasallaha min ibadi ulama. Selama ini artinya apa Pak Muzamil? Arti yang diartikan secara umum bahwa yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Dah, itulah kalimatnya. Bener gitu. Jadi wis ana ulama iki ulama iki dudu. Sing wedi sing iki ngono ta? Kuwi piye iki uteke? Ya mesti ora mudeng urip nek kaya ngono kuwi carane. Ini bukan bahwa yang takut kepada Allah itulah hanya para ulama. Bukan. Sapa wae sing wedi karo Allah, bah kowe pegawai cleaning service, bah kowe Grab, bah kowe kuli pasar, nek kowe wedi karo Allah, kowe duwe potensi ulama.
Jadi terbalik logikanya, bukan ini ulama, ini bukan, sing wedi Allah ulama. Menurut cara berpikir, enggak. Siapa saja yang takut kepada Allah, dialah ulama. Gitu dong cara berpikirnya. Enak temen wis dibagi-bagi sing bar pesantren ulama sing iki dudu. Oh sing wedi karo Gusti Allah sing. Apa bisa dipastikan tamatan pesantren lebih takut kepada Allah dibanding tamatan SMA? Berarti logika tadi batal tuh. Kan begitu tuh. Jadi mari belajar, makanya sinau bareng Gus. Sinau bareng. Dan di sini tidak mengandalkan pemahaman, di sini tidak boleh mengandalkan kebenaran. Karena yang namanya paham itu terhadap kebenaran toh. Kita tidak mengandalkan kebenaran, Gus. Kebenaran letaknya di dapur, di warungnya kebaikan dan kebijaksanaan. Betul enggak? Kita sudah omongkan berkali-kali. Kalau jauh pakai kebijaksanaan, agak jauh pakai kebaikan, dekat baru pakai kebenaran. Jadi kalau ngomong di pengajian bukan soal kebenaran. Harus kebaikan. Tidak ada fastabikul haq. Tidak ada dalam Quran. Yang ada fastabikul khairat. Cetok. Tak terus nomor-nomornya. Ya Mas ya. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang kita ini bikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tolong Gus, jangan dibilang ini pengajian. Nek pengajian ya ora kaya ngene iki. Sing wis ana pengajian iki ya ana aturane, ora pedingkrangan celewe. Ono sing tatuan-tatuan ra cetha ya toh. Di sini enggak. Di sini enggak. Di sini enggak ada aturan. Di sini enggak ada aturannya, itu ada di dalam diri mereka masing-masing, lanang wedok campur. Kenapa tidak kita pisahkan? Kenapa? Karena saya percaya Anda ke sini tidak laki-laki, tidak perempuan. Orang urusan lanang wedok ning kene urusannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kan begitu? Gitu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya rakyat. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi mari kita belajar dong bareng-bareng. Belajar. Kalau Ma'iyah Anda kubuskan ya enggak. Ya masih mungkin bisa, kalau kita kalau bidang ya enggak lah, kalau garis ya enggak lah. Ma'iyah ini makanya menghindar, jangan sampai jadi ormas, jangan sampai jadi madhab. Dan tidak boleh ada MH mania, menyaingi Syekhir mania. Dan saya di KJ kemarin, lihat rekamannya di KJ kemarin. Kalimat pertama saya menginginkan dan saya memperingatkan sekali lagi kepada Anda harus waspada kepada saya. Anda jangan percaya kepada saya. Hati-hati sama saya. Saya kesini untuk mendorong Anda percaya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah. Saya jangan dipercaya. Sebelum kamu mendapatkan kedaulatan akal dan nuranimu, bahwa omongan saya bisa Anda pakai. Dan kalau Anda percaya, percayalah kepada kedaulatanmu sendiri, jangan percaya kepada saya. Aku ora paten. Ora dadi sapa-sapa le. Gitu loh. Aku ora pengen duwe anak buah le. Aku ora pengen duwe umat le. Aku urip gelandangan wani nganti saiki. Bener-bener dalam arti gelandangan yang sebenarnya. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf kalau saya agak keras karena kadang-kadang sesuatu nada memang kadang-kadang referen toh, nganggo referen toh. Itu harus ada naiknya, ada turunnya kan gitu ya. Jajah wong ki ora mung ditodong nganggo pisau karo bedil. Dipengaruhi pikiran iki ya iso kejajah nggih mboten. Kowe tak kandhani ya, upamane Syria iki wis beres, Indonesia akan lebih parah keadaannya, ya. Jadi kowe tak kandhani, pertama yang dipecah oleh koalisi internasional adalah Uni Soviet, pecah-pecah. Iso dipecah melalui Gorbachev. Bar kuwi Balkan menjadi Serbia sama Bosnia, Montenegro. Kemudian ada yang namanya penjajahan lagi untuk merampok
minyak, untuk ngerampok kekayaan alam di negara itu, yaitu Arab Spring, dimulai dari Afghanistan, ya, terus di Irak nganti dipateni presidennya, barkui Libya, Mesir, dan akhirnya Syria, sing cilik-cilik kaya Yaman ya disikat. Kalau Indonesia tidak akan diserbu dengan bedil dan rudal, mergo wong Indonesia kuwi bonek kabeh. Tentara Amerika ora wani nek gelut musuh cah Indonesia. Apa meneh ora cetha penggaweane, dijak gelut mesti seneng banget. Jadi mereka kesini orang nganggo senjata lenjajah, ning ngakali kowe. Ngatur undang-undangmu dirubah ben kono gampang le nyolong. Udah pelajari kalau tidak percaya. Itu sudah UUD 45 sudah dirubah sedemikian rupa tahun 2002 sehingga lancar penjajahannya. Perda diatur, peraturan menteri diatur, langkahnya presiden diatur oleh mereka. Bahkan penjajah kita sekarang itu double-double. Kita sedang dijajah, tolong Anda tahu itu. Makanya di dalam Makyahan nomor 1 adalah belajarlah berdaulat dan mandiri dengan dirimu sendiri, supaya pada suatu hari kalau kamu berkumpul orang-orang yang berdaulat dan mandiri, kamu bisa memandirikan Republik Indonesia, kamu bisa membuat kebangkitan dan kedaulatan kembali Republik Indonesia. Itu sebabnya saya keliling kemana-mana. Aku orang ngajak kowe berontak. Mergo rakyat Indonesia ini kuat banget. Jadi nek rakyatnya kuat, biasanya pemerintah lemah. Nek pemerintah kuat, rakyatnya lemah. Kaya Amerika pemerintah kuat, rakyatnya lemah. Lemah piye maksudnya? Ora wani melaku dhewe. Orang di penggawean disubsidi, gimana? Ning dalan berlindung pada polisi, nek kowe berlindung nang sapa kowe? Arep dikeliti, arep dibegal, arep diapusi wong, sapa sing nglindungi kowe? Ya, kowe njaluk pelindungannya nang dhuwur banget ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa Indonesia itu sakti. Rakyat Indonesia itu tangguh luar biasa mergo golek pangan dhewe-dhewe ya toh. Melindungi dirinya dengan dirinya sendiri, tidak dilindungi siapa-siapa. Pak polisi melindungi, tapi ada beberapa polisi yang malah mengancam sampean. Tidak semuanya ya, tetapi negara belum menjadi pelindung. Aparat negara bisa menjadi pengancam. Maka saya senang ke desa-desa untuk meyakinkan bahwa nek desa, dusun, kecamatan insya Allah melindungi rakyatnya. Ngono lho, aku memastikan kuwi. Ning nek wis mulai dhuwur kabupaten, provinsi apa meneh dhuwur dhewe ning Jakarta kono, kuwi ora tau mikir kowe le. Ora tau ana ning atine kowe iki. Kae sing digoleki bati, sing digoleki aku entuk apa? Aku dadi menteri meneh apa ora? Aku dadi presiden meneh apa ora? Royokan kuwi kabeh. Kowe ora dipikir. Dulu ada kanan kiri. Nyun sewu iki agak rada dhuwur sithik ya pengetahuane ya. Dulu ada negara kanan, negara kiri. Negara kanan itu kapitalis, negara kiri itu sosialis dan komunis. Nek negara kanan kuwi kaya Amerika, Eropa Barat. Pedomane ngene le, kowe bebas arep ngopo wae, bebas ngomong apa wae, ning golek pangan dhewe-dhewe. Iku negara kanan. Nah negara kiri, komunis, sosialis, kowe tak kei omah, tak kei kendaraan, listrik, banyu tak beresi, ning kamu meneng. Rasa bantah. Nah, ning Indonesia digabung. Kamu meneng ya le, aja ujaran kebencian ya, mangane golek dhewe-dhewe kono.
Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah 2 kutipan video sinau bareng tahun 2018 yang kami jadikan satu video. Namun tempat dan waktu sinau barengnya berbeda. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Inti pada video yang pertama adalah cuplikan video sinau bareng Mau Copat Syafaat tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah poin-poinnya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun mengawali dengan bertanya kepada jamaah begini. Sebut satu ulama di Indonesia. Coba, satu saja. Jamaah hanya terdiam. Kemudian Mbah Nun melanjutkan. Kalau hakim jelas wilayahnya, fakih jelas wilayahnya, insinyur jelas wilayah garapannya, ekonom juga jelas wilayahnya. Tapi kalau ulama, wilayahnya apa? Dan jamaah masih terdiam. Kemudian perlahan-lahan Mbah Nun pun kembali melanjutkan. Namun intinya pada poin ini Mbah Nun memancing jamaah untuk berpikir definisi ulama dengan mencontohkan begini. Jadi kalau fakih itu wilayah garapannya adalah fikih atau hukum Islam. Sementara hakim wilayah garapannya adalah pelaksana hukum Islam. Kalau amir wilayah garapannya adalah sebagai eksekutor. Sampai di sini Mbah Nun kembali bertanya. Tapi kalau ulama bidangnya apa? Lagi-lagi jamaah hanya terdiam. Dan Mbah Nun pun kemudian menerangkannya. Namun sebelum Mbah Nun menerangkannya, terlebih dahulu beliau mengingatkan jamaah untuk membaca Quran dan mempelajari Rasulullah. Karena kalau kita membaca Al-Quran dan mempelajari Rasulullah, maka kita akan mengerti definisi ulama itu apa. Contohnya Rasulullah. Beliau telah menginformasikan di dalam hadis bahwa ulama adalah para pewaris Nabi. Kemudian pada poin selanjutnya, Mbah Nun mengutip Quran Surat Fatir ayat 28 yang artinya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Namun menurut Mbah Nun, pada ayat itu terjemahan bahasa Indonesianya kurang tepat. Karena pada ayat itu seolah-olah sudah digolong-golongkan, jadi ada ulama, ada yang bukan ulama, dan yang takut kepada Allah adalah yang ulama. Menurut Mbah Nun seharusnya terjemahannya bukan begitu. Karena enak sekali kalau sudah dikotak-kotakan begitu. Yang lulusan pesantren didefinisikan ulama, sementara yang bukan pesantren tidak digolongkan sebagai ulama. Karena menurut Mbah Nun tidak jaminan orang yang lulusan pesantren lebih takut kepada Allah dibandingkan orang yang lulusan SMA. Oleh karena itulah seharusnya menurut Mbah Nun terjemahan bahasa Indonesianya adalah, dan barang siapa yang takut kepada Allah di antara hambaku maka dialah ulama. Intinya menurut Mbah Nun adalah siapa saja yang takut kepada Allah maka dia memiliki potensi sebagai ulama. Jelas itu dicerminkan juga oleh perilakunya. Misalkan, dengan tidak berani meninggalkan sholat, tidak berani melanggar ketetapan-ketetapan Allah, tidak berani maksiat, dan seterusnya. Jadi intinya, siapapun saja yang takut kepada Allah, maka dia memiliki potensi ulama. Kemudian, poin selanjutnya adalah Mbah Nun kembali menerangkan definisi ulama dengan lebih mendalam. Jadi, ulama adalah bahasa Arab yang artinya adalah seseorang yang mengetahui. Namun pertanyaannya adalah mengetahui apa? Menurut Mbah Nun, seseorang yang mengetahui segala hal di dalam kehidupan, namun tidak sebatas hanya mengetahui banyak hal saja, akan tetapi juga mampu menjalankannya. Jadi intinya, ulama adalah bahasa Arab yang artinya adalah seseorang yang mengetahui banyak hal dan tidak hanya mengetahui saja, namun juga mampu melakukannya. Kemudian poin selanjutnya Mbah Nun ngendiku begini. Ulama itu bukan bidang mas, tapi sesungguhnya ruang. Ulama adalah orang yang ma'rifat terhadap kehidupan, maklamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Karena pertanian dia bisa jawab,
Kegelisahan hati dia bisa jawab, agama dia bisa jawab, silat dia bisa menguasai. Pokoknya apapun saja dia mengetahui. Maka kemudian banyak yang berdatangan untuk berguru, dan karena yang datang dari kejauhan, maka akhirnya pun mereka membuat pondokan-pondokan kecil di sekeliling rumah ulama itu untuk menuntut ilmu dengannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena semakin banyak yang berdatangan, maka akhirnya banyak gubuk-gubuk kecil atau pondokan-pondokan kecil di sekeliling rumah kiai atau ulama. Dan akhirnya disebutlah pondok pesantren, alias tempat tinggal orang yang ingin menuntut ilmu atau berguru. Kemudian poin selanjutnya, Bahnun ngendiko bahwa ulama itu warasatul anbiya, alias para pewaris nabi. Nah, pertanyaannya, Nabi Muhammad itu profesinya apa? Pedagang? Jenderal? Panglima perang? Menurut Bahnun, tidak bisa Nabi kamu rumuskan di bidang, tidak bisa Nabi kamu taruh di gupus, tidak bisa Nabi kamu taruh di garis. Maka kalau warasatul anbiya, maka dia juga tidak boleh garis, tidak boleh bidang, dan tidak boleh kubus. Namun sesungguhnya dia itu ruang yang menampung segala macam hal, sehingga dia bukanlah bidang apalagi kubus ataupun condong. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, itulah garis besar pada video pertama. Sementara pada video yang kedua, intinya adalah respon Bahnun kepada pembicara sebelumnya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih intinya adalah Bahnun bercerita bahwa penjajahan itu tidak selalu menggunakan pedang atau senapan. Dipengaruhi pikirannya, itu juga bisa terjajah. Jadi menurut Bahnun, sebenarnya Indonesia itu masih dijajah. Dan penjajahannya adalah dengan mempengaruhi pikiran, kemudian undang-undang kita amandemen, sehingga mereka semakin lancar dan mudah di dalam merampok. Kemudian, poin yang terakhir, Bahnun bercerita bahwa awal mula penjajahan dan perusakan Dajjal adalah menghancurkan Ottoman, kerajaan Islam terbesar pada masanya. Setelah itu, kemudian memecah belah Uni Soviet sehingga terpecah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dijajah. Setelah itu, barulah Arab Spring yang tujuannya adalah merampok minyak dan meluluhlantahkan negara-negara Islam di Timur Tengah. Sementara Indonesia, menurut Bahnun tidak dengan cara begitu, karena mereka tahu rakyat Indonesia itu hebat semua. Jadi menurut Bahnun, di dunia ini negara memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau suatu negara rakyatnya itu kuat, biasanya pemerintahnya itu lemah. Sementara kalau pemerintahnya kuat, biasanya rakyatnya lemah. Contohnya Amerika. Pemerintahnya kuat sehingga rakyatnya lemah. Semua sudah dibereskan. Keamanan terjamin, polisi, pemerintah, dan lain-lain bekerja sesuai semestinya. Rakyatnya dimanjakan mulai dari rumah, kendaraan, pekerjaan, semua bersubsidi alias beres. Akhirnya rakyatnya lemah dan manja. Sementara Indonesia hebat-hebat karena mencari makan sendiri, melindungi diri pun sendiri. Polisi ada, namun bukan untuk mengamankan, namun justru tidak jarang malah menjadi ancaman bagi rakyatnya. Oleh karena itulah, maka para penjajah mengetahui celah tanpa harus bertempur dengan rakyat Indonesia yang hebat-hebat. Sehingga caranya adalah dengan dipengaruhi pemerintahnya untuk dijadikan boneka, supaya bisa membuat undang-undang sesuai pesanan mereka, sehingga semua kekayaan emas, tembaga, batu bara, intan, dan seterusnya itu dengan leluasa mereka keruki semau-mau mereka tanpa perlu berhadapan dengan rakyat Indonesia. Jadi, cara mereka merampok dan menjajah negara kita itu bukan dengan pedang ataupun senapan, namun dengan cara akal pikiran. Kurang lebih, itulah garis besar yang dapat kami tangkap pada video yang kedua. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino Bareng pada video ini.
Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja, semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.